Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di channel Never Ending Aglonema. Dalam kesempatan ini ya, saya mengajak teman-teman untuk sharing ya, dalam hal penanganan sebuah penyakit yang dialami oleh aglonema ya. Di mana dalam satu kasus kita suka temui itu teman-teman ya. Kadang ada aglonema kita yang tiba-tiba daun bawahnya menguning ya, kemudian rontok, setelah itu disusul daun bawah yang lain juga ikut menguning, dan itu terjadi terus-menerus ya. Apakah kira-kira penyebabnya? Kita ikuti terus ya, kita akan lanjut setelah intro ini. Baiklah teman-teman, kita lanjut ya. Seperti di awal yang saya sebutkan tadi, bahwa kadang kita menemui beberapa aglonema kita itu tiba-tiba ya, dalam jangka waktu tertentu ya, ada yang daunnya tuh menguning gitu. Menguning satu persatu hingga rontok ya. Kemudian setelah daun tersebut rontok ya, disusul dengan daun-daun lain ya, dan begitu seterusnya ya. Kita akan sharing, kita akan lihat seperti apa misalnya ya. Nah, di sini saya ada contoh ya. Ini adalah tanaman aglo jenis vulkan ya. Ini termasuk new hybrid, tapi ini kondisinya menurut saya ini kurang baik ya. Karena saya mengalami kerontokan daun setiap saat ya. Setiap saat mengalami kerontokan daun ya. Ini tadinya ada satu daun, kemudian udah rontok, disusul nih yang berikutnya akan terjadi ya. Prediksi saya akan mulai rontok kembali nih yang daun yang ini nih. Nah, ini ditandai dengan daun yang sudah mulai menguning nih ya. Daunnya udah mulai menguning di pinggir-pinggirnya, kemudian daun lain juga ya disusul mulai menguning ya. Nah, kita bisa lihat ada ujung-ujung daun yang menguning, di sekeliling daun pun demikian ya. Nah, ini dengan akibat seperti ini ya, ini akan mengakibatkan satu persatu daunnya akan hilang, akan copot, akan lepas ya, dan lama-kelamaan pohonnya pun kalau dibiarkan akan menjadi mati nih teman-teman ya. Itu penyebabnya ya. Kalau kita cek akarnya ya, itu bisa jadi akarnya nggak masalah ya. Tapi yang terjadi adalah ya, kalau kita lihat nih ya, banyak di beberapa kasus ini yang menyangka bahwa ini disebabkan karena akar busuk, karena bonggolnya lonyot dan lain-lain ya. Sekarang ini akan coba saya buktikan, akan saya bongkar apakah benar akarnya pada busuk atau batangnya lonyot sehingga mengakibatkan daunnya tuh lama-lama menguning dan rontok satu persatu ya. Kita akan lanjut setelah itu. Baiklah teman-teman, kita akan coba lihat ya prediksi awal ya. Akar mengalami kebusukan karena daun rontok satu persatu ya, menguning satu persatu. Tapi ya, menurut saya ini masalahnya bukan pada akar ya. Bukan masalah pada akar ataupun bukan masalah pada bonggol. Kita akan buktikan, dan ini saya akan coba bongkar ya. Kita akan coba bongkar medianya. Nah, ya, ini harus saya cuci dulu nih teman-teman sebentar. Nah, ini kondisi setelah kita cuci akarnya ya. Bisa dibilang akar bagus karena akar putih ya.
dan bonggol pun keras nih teman-teman ya. Kalau kita cek tidak ada ya bonggol-bonggol yang mengalami lonyot ataupun lembek ya. Akar bagus, bahkan calon-calon akar baru pun sudah mulai keluar nih ya. Akar-akar baru udah mulai keluar ya. Jadi benar prediksi saya di awal bahwa masalahnya adalah bukan di perakaran yang mengakibatkan rontoknya daun ini satu persatu lepas ya. Ini saya yakin kalau dibiarkan ya, ini akan hilang, ini akan copot, ini akan menguning dan disusul terus. Nah ini daun berikutnya dari ketiga dari bawah, ini juga ujung daunnya sudah mengering, sudah kuning ya, sudah kering. Nah ini fix menurut saya terkena serangan hama ya. Ini fix menurut saya terkena serangan hama ya, yaitu hama tungau atau kutu ya, yang tidak terlihat oleh mata. Karena kalau kita lihat di sini daunnya tuh bersih, tidak ada tanda-tanda kutu putih atau apa ya, kutu sisik ya. Tapi ini terkena serangan hama, tetap terkena serangan hama, yaitu hama tungau yang tidak terlihat mata teman-teman. Ini harus kita tangani, karena kalau didiamkan ini akan habis. Ini pohon selesai, ini pohon akan mati seperti itu. Ini harus kita tangani dengan apa? Ini tidak bisa, walaupun sifatnya ini adalah kena serangan hama ya. Ini tidak bisa kalau kita tangani hanya dengan sekedar insektisida ya. Insektisida kita pergunakan untuk penanganan kepada pohon yang sudah terkena serangan seperti ini nggak bisa ya. Jadi yang harus digunakan adalah kita harus menggunakan suatu senyawa kimia, yaitu akarisida ya. Nggak bisa kalau kita cuma pakai insektisida, pestisida ya. Ini harus menggunakan obat khusus, yaitu akarisida ya. Kebanyakan dari kita ya menyangka bahwa akarisida adalah obat untuk akar ya, karena dilihat dari namanya yaitu akarisida. Tidak juga demikian. Memang kalau kita teliti dari bahasa ya, seperti fungisida. Fungi itu kan jamur, berarti untuk melawan jamur ya. Kemudian bakterisida, kalau kita lihat dari namanya itu kan bakterisida, berarti memang betul untuk bakteri. Atau juga misalnya untuk tadi ya fungisida ya, fungi yaitu betul untuk jamur. Tapi akarisida bukan berarti dilihat dari namanya akar kemudian itu obat untuk akar ya. Akarisida itu berasal dari bahasa Yunani ya, berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata akari yang berarti kutu atau tungau. Berarti akarisida bukan obat untuk akar, beda dengan fungisida, obat untuk fungi atau jamur. Bakterisida, obat untuk bakteri, kemudian atau insektisida ya. Kalau kita lihat dari bahasanya ya, insek itu kan serangga ya, benar. Insektisida adalah obat untuk serangga, untuk insek. Tapi kalau akarisida tidak demikian ya teman-teman. Akarisida seperti yang saya sampaikan tadi bahwa berasal dari bahasa Yunani, dari kata akari yang berarti kutu atau tungau. Nah, fungsi akarisida ini untuk membasmi hal-hal yang seperti ini nih ya.
untuk membasmi kutu-kutu tungau ya yang tidak terlihat oleh mata gitu. Halus, nggak ada terlihat seperti serangan, tapi lama-lama ini akan rontok, daunnya akan menguning full, rontok semua. Jadi penyebab menguningnya daun ini ya bisa dipastikan bukan karena akar ya, tapi karena serangan hama tungau. Berikutnya ya, saya akan tunjukkan ya akarisida yang banyak beredar di pasaran yang bisa teman-teman temui dalam rangka ya untuk mengobati penyakit serangan hama dari tungau ini. Baiklah teman-teman, di sini akan saya coba tunjukkan ya akarisida yang mampu untuk membunuh hama tungau tadi. Ya, di sini terlihat, di sini jelas ya teman-teman. Akarisida ya berasal dari kata akari yang berarti untuk penanggulangan hama-hama tungau yang tidak terlihat oleh mata. Ya, mereknya Nomite karena Nomite ini diambil dari nama kutu itu sendiri yaitu mite ya. Mite. Ada lagi produk lain seperti Samite dan lain-lain. Nah, ini yang biasa saya gunakan untuk penanggulangan hama tungau ini yaitu akarisida. Ya, akarisida ini banyak ditemui di toko-toko tanaman hias yang menjual obat-obatan, pot dan lain-lain. Ya, kita bisa lihat bahan aktifnya di sini adalah ini kecil sekali tulisannya ya. Agak sulit dibaca, bisa saya baca aja yaitu untuk bahan aktifnya yaitu piridaben ya. Di sini nih, ini ada tertulis bahan aktifnya piridaben 140 gram per liter ya. Ini bisa kita gunakan untuk mengobati dan membunuh kutu-kutu tungau tadi. Kalau teman-teman mau yang lebih premium, ada merek lain yaitu Marshall ya. Ini adalah insektisida plus akarisida. Jadi ini bisa digunakan juga ya untuk menangani hama-hama tungau penyebab daun menguning satu persatu. Kalau kita lihat bahan aktifnya di sini berbeda ya. Di sini bahan aktifnya karbosulfan 200 gram per liter. Jadi disarankan buat teman-teman karena ini kita bicara tentang kutu ya, pakailah dua merek yang berbahan aktif berbeda. Maksudnya adalah dalam rangka untuk supaya si kutu tadi tidak kebal ya. Di pengobatan pertama kita bisa pakai akarisida. Kemudian diselingi dengan akarisida merek Nomite ya. Kemudian diselingi dengan Marshall ya. Jadi harus dengan bahan aktif yang berbeda nih teman-teman ya. Harus dengan menggunakan bahan aktif yang berbeda. Karena walaupun dua merek tapi bahan aktifnya sama ya, dikhawatirkan si kutu tadi akan lama-kelamaan akan kebal. Jadi lebih baik ya, disarankan lebih baik menggunakan dua merek berbeda dengan bahan aktif yang berbeda juga untuk menghindari tingkat lama-lama menjadi kebal kutunya ya. Nah, ini yang harus kita pakai untuk penanggulangan tadi. Karena kalau tidak kita tangani segera ya, ini pohon mati teman-teman, daunnya habis lama-lama gitu, sayang ya, seperti itu. Karena penyakitnya memang bukan pada akar atau bonggol tapi karena serangan ya. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Penanggulangannya seperti apa kita ikuti terus. Setelah ini akan saya lakukan aplikasi untuk Nomite dan Marshall. Baik teman-teman, saya akan menggunakan produk ini ya, produk Marshall dulu nih.
untuk penanggulangannya. Ya, nanti untuk nomait bisa dilakukan untuk penyemprotan penanggulangan di 10 hari berikutnya. Ya, jadi untuk 10 hari atau 2 minggu berikutnya, hanya untuk sekedar pencegahan. Ya. Nah, untuk pengobatan ini saya pertama menggunakan Marsal ya. Aplikasinya adalah 1 mili Marsal itu untuk 10 liter bisa ya, 10 liter air. Jadi untuk penanggulangannya, aplikasinya bisa dibaca ya, untuk lebih pasnya di aturan pakai. Nah, ini karena saya menggunakan spray 2 liter, jadi saya hanya menggunakan ya sedikit saja. Ini nggak sampai 1 mili nih teman-teman ya, ini nggak sampai 1 mili karena 1 milinya tuh di sini ya. Jadi saya cukup menggunakannya hanya sedikit saja, untuk penanggulangan kutu mite tadi. Teman-teman, kita tanam dulu pohon yang tadi sudah kita cek ya. Jadi kuningnya daun itu tidak semata-mata, tidak selalu karena busuk akar ya, tidak karena selalu bonggol lonyot ya, yang mengakibatkan daun menguning terus satu persatu ya. Bukan ujuk-ujuk wah selalu akar penyebabnya, tidak, tapi bisa juga karena serangan hama ya. Ini sudah saya tanam, saya akan siram setelah ini. Nah, ini setelah saya tanam kembali dan saya siram. Nah, ini saatnya untuk pengaplikasian dari akarisida merek Marsal tadi kepada si pohon yang terkena serangan ya. Pertama kita aduk dulu ya sampai merata, kemudian baru kita semprotkan nih teman-teman ya. Kita semprotkan halus-halus saja, kita atur spraynya, ini masih agak kencang. Nah, ini yang harus disemprotkan nih, biasanya mereka bersarangnya di belakang daun nih teman-teman. Jadi ini wajib disemprotkan ke bagian belakang daun, batang ya, depan juga oke, boleh ya. Nah, ini sudah kita lakukan penanggulangan untuk berkembang biaknya dan untuk membunuh si kutu tungau tadi. Lakukan penyemprotan ini 1 hari ya. Dalam 1 hari itu 2 atau 3 kali ya. Lakukan penyemprotan untuk pengobatan ini sedalam 1 hari 2 atau 3 kali nih teman-teman ya, selama lebih kurang 3 hari. Jadi saya ulangi, lakukan penyemprotan untuk pengobatan 1 hari 2 atau 3 kali selama 3 hari berturut-turut ya. Jangan lakukan hanya sekedar semprot kemudian baru 2 minggu kemudian disemprot lagi ya. Jadi untuk pengobatan sifatnya beda ya. 1 hari 2 atau 3 kali dalam 3 hari berturut-turut. Kemudian setelah itu baru bisa agak direnggangkan volume atau frekuensi penyiramannya, mungkin 3 hari sekali setelah itu ya. Ini untuk memastikan bahwa kutu-kutu yang ada di tanaman ini benar-benar mati seperti itu ya. Jadi ini harus cepat ditangani teman-teman ya. Jadi sekali lagi, menguningnya daun ya, menguningnya daun karena apa, rontoknya daun karena menguning itu bukan semata-mata karena selalu masalah di akar, tidak ya. Bisa saja ya karena serangan seperti contohnya yang saya tunjukkan ini.
Ini awalnya ada beberapa, ini udah rontok nih. Saya agak telat untuk penanggulangannya. Ya, jadi ini sebenarnya udah ada 2 daun yang sudah lepas, tapi bukti serangannya masih terlihat di sini. Jadi akarisida memang untuk membunuh tungau, ya, untuk membunuh tungau yang tidak terlihat mata. Kalau kita pengobatannya dengan insektisida, ya, walaupun tadi tungau adalah termasuk insek atau serangga, itu nggak mempan, teman-teman, ya. Penyebarannya tetap terjadi, ya. Saya pernah coba itu. Jadi kalau memang kita lakukan semprot dengan pestisida, ya, itu nggak bisa. Jadi harus dilakukan dengan akarisida. Ya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat, ya. Sekilas tentang sharing kita mengenai penanganan aglonema yang terkena serangan hama tungau. Demikian teman-teman sharing kita untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, share, comment, and subscribe. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!